Hello guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini saya akan membahas kenapa saya mau mulai menjadi YouTubers dan juga kenapa saya mulai buat vlog. Nah, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu dan membahas lebih lanjut, ada satu hal yang mau saya lakukan, sekaligus ada satu hal yang juga mau saya minta teman-teman untuk lakukan. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, ya. Nah, yang mau saya lakukan adalah saya mau menjawab dua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman perihal saya aktif di dunia YouTube. Yang pertama, banyak orang bertanya apakah saya sudah punya penghasilan dari YouTube. Nah, jawabannya teman-teman, belum. Ya, kenapa? Karena untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, kita perlu yang namanya monetisasi. Ya, artinya channel yang kita punya itu harus bisa terhubung dengan Google AdSense. Nah, Google AdSense ini adalah salah satu bagian di dalam Google yang mengatur iklan. Nah, makanya teman-teman lihat kalau di beberapa video ketika kita menonton YouTube ada iklan yang muncul. Nah, iklan itulah yang membuat kita mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, untuk bisa dimonetisasi, kita harus punya 1000 subscribers dan juga harus punya 4000 watch hours. Ya, yang artinya orang lain harus melihat YouTube kita selama 4000 jam. Nah, saya sendiri tadi saya cek subscriber saya 500-an, kemudian jam tayangnya baru 200-an. Jadi masih jauh dari yang namanya mendapatkan penghasilan. Nah, saya perlu klarifikasi teman-teman, saya buat YouTube channel ini bukan untuk mendapatkan penghasilan. Maybe kalau ke depan saya akan mendapatkan penghasilan dari YouTube, yaitu berkat dari Tuhan. Tapi yang jelas, hari ini saya buat YouTube channel ini tujuannya untuk eksplorasi diri saya, bisa berdampak bagi orang lain, bermanfaat melalui apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Nah, teman-teman, sebenarnya saya mulai aktif di YouTube membuat channel ini tahun 2010. Ya, bulan Desember teman-teman bisa buka di channel saya, kemudian di bagian about itu di sana ada ditulis bulan Desember 2010 saya sudah mulai di YouTube. Nah, tapi teman-teman di 2010 itu saya baru bekerja di Sekolah Metodis 3. Saya baru belajar banyak hal di sana, namanya bekerja ya. Di tempat yang baru pasti banyak hal-hal yang belum kita mengerti. Nah, oleh sebab itu saya banyak belajar di sana, saya tidak sempat buat. Nah, kebetulan di masa-masa ini kita semua work at home. Nah, saya ambil kesempatan ini untuk membuat vlog dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan kenapa saya tidak mau buat vlog yang satu tema gitu. Ya, kalau teman-teman search di YouTube, ya, bagaimana meningkatkan subscribers, bagaimana supaya watch hour-nya naik. Nah, kita harus fokus di satu tema. Kalau mau memasak ya memasak, kalau mau parodi ya parodi, kalau mau galeri foto ya galeri foto gitu. Nah, tapi kembali lagi, channel yang saya buat ini tujuannya supaya bisa menghibur teman-teman semua, memberikan dampak kepada teman-teman semua, supaya teman-teman semua bisa punya satu motivasi yang baik. Nah, kemudian alasan juga saya buat ya yang paling awal itu ya karena saya melihat banyak teman-teman yang mengatakan bosen di rumah. Nah, itulah langkah awal di mana saya mulai vlog. Jadi apa yang bisa saya kerjakan, apa yang saya lakukan di rumah itu saya tuangkan di dalam vlog sehingga teman-teman juga bisa termotivasi. Ya, bahkan saya melihat ada beberapa teman yang juga udah mulai workout di rumah, udah mulai latihan, olahraga, dan sebagainya. Nah, teman-teman, dalam situasi pandemi corona ini,
ya, kita bisa belajar banyak hal baru, ya. Kalau kamu lihat guru-guru di sekolah, ya, sekalipun mungkin ada yang tidak pakai Zoom ataupun Google Classroom dan sebagainya, tapi menggunakan metode WhatsApp itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena harus buat video-video. Saya sendiri ketika buat vlog yang ke-15 itu, vlog sebelum ini, itu menghabiskan waktu 10 jam. Jadi saya pulang dari sekolah jam 2 lewat sampai rumah sekitar 2-an, beres-beres jam 3 saya mulai kerjakan sampai jam 1 malam baru selesai. Buat sebuah video itu gak bisa hari ini buat setengah, kemudian besok buat setengah lagi. Nanti bisa nggak nyambung. Jadi kalau mau buat harus benar-benar semua dikerjakan. Nah, saya buat itu ya 10 jam. Jadi teman-teman seperti guru-guru di sekolah yang buat video itu nggak mudah. Bahkan bisa lebih sulit daripada yang hanya di Google Meet. Karena dia juga harus memperhatikan jelas nggak dia ngomong. Kemudian videonya mereng nggak. Ya, apalagi seperti misalnya buat video senam. Itu kan melibatkan 7 orang sekaligus. Nah, ketika merekam itu harus lihat apakah gerakannya sama atau enggak. Ya, apakah sudah rapi atau tidak. Apa gerakannya benar atau tidak. Apakah musiknya kedengaran atau tidak. Nah, jadi teman-teman, ya saya mulai buat vlog ini selain daripada hobi, selain daripada mengisi waktu luang, saya juga belajar upgrade diri. Nah, selama ini saya hanya buat foto, galeri foto, ditambah lagu, kemudian dimasukkan ke YouTube. Nah, sekarang ini saya belajar bagaimana, misalnya saya lagi ngomong ini, tiba-tiba di kiri, kanan, depan, belakang, itu semua ada tulisan dan ada bunyi, ada sound effect-nya. Kemudian bagaimana transisi, kemudian bagaimana crop foto, hanya garis-garis ininya saja, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman saya berharap melalui vlog singkat hari ini dan beberapa vlog ke depan, teman-teman juga bisa termotivasi belajar membuat video di YouTube dan bisa berkarya bagi orang-orang di sekitar. Ya, kita tidak peduli, ya saya juga nggak ngegas, wah satu video itu harus view-nya sampai berapa. Saya hanya men-share kepada teman-teman. Teman-teman mau lihat atau enggak, saya juga gak bisa paksa. Saya hanya bisa motivasi menggunakan kata-kata, I hope this will entertain you. I hope you can enjoy the video. Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau tidak mau nonton ya tidak masalah. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi, ya YouTube ini, channel ini saya buat belum mendapatkan penghasilan. Dan saya buat ini murni supaya saya bisa berkarya, ya, melalui musik, melalui kehidupan pribadi saya, melalui talenta yang Tuhan berikan, dan sebagainya. Oke teman-teman, nanti ke depan di beberapa vlog saya juga akan mengajarkan alat-alat yang saya pakai untuk membuat video, kemudian juga apa kendalanya, bagaimana menggunakan aplikasinya, dan sebagainya. Jadi berharap teman-teman semua bisa mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Oke teman-teman semua, tetap semangat. God bless you.